bilang ke orang tua saya, ya udah deh nggak jadi dokter nggak apa-apa, jadi apotekernya aja deh, gitu tadinya kan. Nah nggak tahu gimana mama saya atau emang udah takdirnya gitu ya, masa pilihan pertamanya saya pengen jadi apoteker nih, pilihan pertamanya dimasukin hukum, coba dilalahnya yang lolos hukum. Kalau misalnya kita beli tanah, jangan hanya sekedar aduh udah suka banget nih, lokasinya bagus, rumahnya bagus, saya suka apa-apa, tapi kita nggak aware ya, nggak ada ini dikit, nggak apa-apa deh, jangan deh. Suatu saat pasti nyesel. Karena kalau misalnya ngurus kayak kekurangannya gitu, makin lama tuh nggak akan jadi makin murah, pasti makin mahal. Oh ya, itu poin juga tuh, benar-benar. Jadi di Indonesia tuh ada 3 hukum waris kan, Islam, terus perdata, sama adat. Intinya sebenarnya nggak ada pilihan hukum untuk orang almarhum yang beragama Islam, harusnya pakai hukum Islam. Tapi pada prakteknya ya bisa aja. Nah lalu kalau misalnya tapi giliran bagi hasil warisnya kita pakai hukum Islam supaya yang laki lebih tinggi. Ya. Halo Pod Friends, wah kita ketemu lagi ya di Grand Vida Podperti. Nah kali ini gue mau ngajak kalian untuk kita ngobrol seru dengan seorang pakar hukum, pakar hukum. Tapi nggak jauh-jauh seputar kenotariatan dan transaksi-transaksi. Kita akan kupas tuntas. Mungkin ada Pod Friends yang bingung nih, pertama kali kalau mau transaksi harus siapin apa atau ketemu kendala apa. Yang punya rumah waris nih, ini lagi zaman-zamannya. Oke, kita langsung aja ngobrol bareng dengan Mbak Nena. Halo Mbak Nena. Halo. Hai. Ini asik nih. Mbak Nena ini dia punya background yang unik dan menarik. Nah, kita baru ngobrol nih sebelum di studio curhat. Ternyata ceritanya menarik banget dan tidak disangka-sangka. Ya. Oke, pertama Mbak Nena ini ternyata orang Bali. Betul. Ya. Asli Bali. Dan juga awalnya pakai hijab berarti Islam dong gitu kan. Oke lah, berarti ya udah berarti mualaf ya Mbak. Betul. Gitu. Nah terus kita langsung aja Mbak Nena ini jadi masuk ke tertarik sebagai notaris tuh kenapa sih Mbak gitu? Atau dulu emang sebenarnya memang udah suka hukum kah atau gimana? Ini kita gali soalnya tadi baru dapat informasi penting. Kita pancing sekarang. Gimana tuh Mbak? Nah jadi kalau misalnya seperti udah dicurhatin tadi loh ya. Jadi intinya sebenarnya aku tuh cita-cita ya bukan notaris ya. Oke. Jadi apa dong? Jadi sebenarnya cita-citaku banget itu adalah pengen jadi dokter. Walaupun agak meleset dikit menjadi dokter tanah nih sekarang. Dokter tanah. Ini melesetnya jauh ya. Nah jadi sebenarnya jadi dari SMA itu ya Mas. Aku tuh memang udah tertarik tuh memang lebih ke IPA gitu. Jadi aku SMA tuh aku IPA. Terus udah gitu aku juga pelajaran yang paling aku suka tuh kimia gitu ya. Jadi aku sempat ikut tuh olimpiade kimia segala macam. Jadi kan nggak nyambung banget kan akhirnya ke hukum gitu kan. Nah jadi intinya singkat cerita pada saat itu gitu ya keadaan ekonomi keluarga saya tuh nggak memungkinkan lah gitu untuk jadi dokter karena realistis lah kalau misalnya sekolah dokter lama biaya berapa banyak juga. Lalu saya juga masih punya adik yang cuman terpaut 2 tahun dari saya. Ya, jadi istilahnya kalau misalnya saya abisin tuh duit orang tua saya untuk sekolah ada yang nggak bisa kuliah. Nah gimana kan bisa jadi kalau gimana jadi penyesalan di saya gitu kan. Jadi akhirnya yaudah saya realistis aja gitu. Ya udah deh akhirnya saya mengubur mimpi saya jadi dokter. Lalu saya bilang ke orang tua saya, ya udah deh nggak jadi dokter nggak apa-apa, jadi apotekernya aja deh gitu tadinya kan. Ya udah saya itu daftarlah UGM. Kebetulan pada saat pendaftaran ujian masuk UGM itu saya sakit. Akhirnya mama deh yang ngedaftarin UGM itu kan. Nah nggak tahu gimana mama saya atau emang udah takdirnya gitu ya, masa pilihan pertamanya saya pengen jadi apoteker nih, pilihan pertamanya dimasukin hukum, coba itu kan sama saya tidak ada diskusi kan ya soal hukum atau apa gitu. Nggak ada. Jadi mama saya kayak sesotoynya dia aja, maksudnya istilahnya yaudah anak saya pengen farmasi gitu kan. Ya udah terus tapi kan harus ada 2 kan pilihan apa gitu kan. Ya udah terus akhirnya dimasukinnya lah hukum di pilihan pertama, pilihan kedua farmasi. Dilalahnya yang lolos hukum. Jadi itu kayaknya sudah pilihan Tuhan lah ya. Jadi pilihan Tuhan yang
udah deh ngisi. Tapi kenapa hukum, kan bisa aja tiba-tiba milih jadi arsitek gitu ya. Iya, milih, tapi iya. kenapa hukum? Tapi ya mungkin ya itu takdir Tuhan. Betul, betul. Benar. Dan sekarang pun sukses nih. Jadi udah jadi pakar hukum dan ketanahan, pakar hukum ketanahan. Oke, nah berarti di UGM tuh angkatan berapa sih, Mbak Jadi Nana? saya di UGM itu angkatan 2005. Kalau ada teman saya seangkatan kali mau nonton, saya Oh, hai dulu. tuh, Hai Pod teman-teman Friends, UGM teman-teman gue. UGM. Hai anak angkatan 2005. Jadi saya 2005 reguler. Oke. Oh, reguler. Terus nah, dari hukum itu kan terus lulus ya. Berarti berapa tahun? Jadi saya itu termasuk ini nih agak cepat. Saya Agak cepat. tiga Wih, setengah cepet tahun. banget. Express. Jadi saya masuk 2005 Agustus, lalu 2009 Februari saya udah lulus tuh. Oke. Wah, ini pasti berprestasi nih karena aku harus cepat-cepat kayak gitu. Terus S2-nya ke notariatan ngambilnya. S2-nya Itu di kenotariatan saya di UI. Oh, di kalau S2-nya. UI. Oke. Nah, di UI berarti ya 2 tahunan ya. Ya, jadi saya sempat kerja dulu tuh. Jadi dari lulus sampai masuk UI itu saya kerja dulu lalu baru masuk UI. Baru masuk UI. Ya. Oke. Nah, di masa kerja itu kan berarti kalau nggak salah kerja di salah satu bank. Nih? Oh, ini ya? Iya. Wah. Di sini nih ternyata ya. Pas banget Mas Elit loh. Kayak kenal nih. Kayak kenal ya gitu ya. Oh, jadi sebelum S2-nya Ya. ke situ dulu, Betul. ke Mandiri. Oke, baru langsung ke notariatan. Betul, Oke. betul. Nah, itu kan dengar-dengar juga sempat magang di salah satu notaris legend kita. Iya Wah, dong. Siapa yang sorry. tidak tahu? Biar tahu dulu, prakteknya sekarang di mana sih? Nah, kebetulan saya saat ini praktek di Tangerang ya. Oh, Tangerang. Iya. Nah itulah relate juga berarti dan juga tinggal di area Bintaro ya. Iya, Oke. betul. Makanya juga relate ke waktu itu magang di Notaris Puspa. Ya, betul. Nah, jadi kan memang kayaknya kalau agent belum kenal notaris pusat kayaknya nggak mungkin deh. belum. Berarti itu agent Belum, baru belum, banget, belum, saya. masih segar. Jadi memang mungkin buat pod friends yang belum tahu, ya Notaris Puspa itu salah satu notaris legend dan terkenal tuh di Bintaro. Betul, Jadi betul. kayak area Tangsel tuh mostly udah pasti ke dia. Itu udah di mulut, udah kayak brand image tuh, brand image tuh ya. Kayak kita kalau misalnya mau minum itu Aqua, tuh yang merek, yang nah merek. gitu, Aqua gitu. Nah terus kalau udah notaris Tangsel, Ya. udah Puspa aja gitu, kayak gitu. Nah kalau di Jaksel kita ada biasa Retno Rini. Nah itu biasanya udah tuh Jaksel ke dia tuh rata-rata. Iya. Ya itu relate. Kenapa sih kita bisa milih dan selalu ke notaris itu? Ya terutama pasti karena kenyaman kan ya. Iya. Agent itu milih notaris itu karena nyaman. Pertama komunikasinya enak, Iya. ditanggapi dengan cepat, terus cincai lah itu kan sama Ya tapi agent. rata-rata klien juga ya semua mungkin harapannya sama lah Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi kan biasa memang menurut saya sih apa ya, marketing mouth to mouth itu kan yang paling ini ya. Jadi mungkin Iya. ya, karena Pakai ini aja, pakai dia Iya, aja, pakai dia iya. aja gitu loh. Iya, Nah, iya. ya sebenarnya kalau dari sisi agent sih, ya kita sih lebih kayak cari kenyamanan dan komunikasinya yang lancar gitu loh, Mbak, biasanya. Dan persyaratan di dalam transaksi itu kan udah Iya. memang udah baku. betul. Cuma kadang ada yang selalu patuh sama, ya patuh iya, cuma Harus kayak dong. terlalu kaku gitu ya. Kaku dengan aturan Ya mungkin itu. lebih cara mengkomunikasikannya Iya, saja iya. sih. Ya. Oh nggak bisa mas, kalau ini nggak bisa. Ada tuh notaris yang oke, boleh belakangan. Yang penting kita tanda tangan dulu, tapi sambil paralel ya. Nah itu kan enak kan gitu Ya, loh. cara komunikasinya tapi pada at the end toh juga misalnya lengkap gitu ya. Iya. Tapi tetap harus dikomunikasikan. Betul. Karena juga memang kadang-kadang karakter sih Mbak. Iya, Ya iya. karakternya si notaris ini nggak. Saya prinsipnya mau semua data lengkap, ngecek di awal, baru kita jalan. Iya. Ada yang notaris yang ya udah sambil jalan nanti dikumpulin dulu. Ya, Yang penting dikomunikasikan dengan kita, baik. Jadi istilahnya sama-sama merasa nyaman lah. Betul. Istilahnya di sisi notarisnya juga tetap lengkap, tapi di kliennya juga nggak merasa terlalu pressure gitu ya. benar. Nah, terus sekarang kemarin tuh kan di selama kuliah gitu ya kan senang organisasi. Ya. Bener dong. Ya, terus juga senang olahraga berarti kan. Nah, menjadi salah satu apa sih
manajer tim bola apa tim basket gitu ya? Iya Kan? Kenapa emang suka gitu atau senang berorganisasinya sih? Ya, jadi kebetulan waktu saya S1 dulu, saya tuh ikut salah satu organisasi itu namanya Dewan Mahasiswa. Yeah. Nah, di situ tuh saya bingung ya, karena saya merasa juga ya nggak pinter-pinter banget juga ya. Maksudnya pengennya yang santai-santai gitu kan. Ya udah, saya milihnya itu adalah di divisinya olahraga. Nah, kebetulan saya itu memang megangnya waktu itu bola gitu loh. Ya karena kan ya nggak ada gimana sih, cuman saya pikir seru aja, jadi dalam arti kan sering keluar atau apa kan. Udah sih itu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi juga sih memang termasuk yang suka juga sih olahraga, walaupun nggak bola juga ya. Tapi dalam arti saya emang suka outdoor activity gitu. Jadi ya udahlah. I see. Keren banget. Balik lagi ke seputar profesi nih. Nah, kan memang berhubungan dengan dunia media sosial gitu ya, kita menyadari bahwa media sosialnya sekarang penting banget untuk powerful banget, luar biasa, dan efektif gitu ya untuk branding segala gitu. Nah, sekarang Mbak Nena nih juga memanfaatkan media sosial banget kan ya. Kita juga tahu dan kenal Mbak Nena nih ya dari salah satu IG-nya. Pertemuan IG. Iya, pertemuan IG, kita DM, Mbak, kita ngobrol-ngobrol ini yuk hukum tapi seputar ke transaksi rumah lah ya gitu loh, bukan hukum yang lain. Walaupun hukum yang lain bisa. Ya udah soal ke notariatan gitu misalnya. Yuk boleh. Wah, responnya asik nih, seru, cepat gitu. Ya udah kita undang. Nah, memang punya berapa account sih? Nah, jadi sebenarnya saya itu di IG ya memang ya IG tadinya berawal dari iseng ya. Jadi istilahnya tadinya itu saya IG itu Nena Ngobrol Hukum, itu yang pertama. Ya, itu kira-kira mungkin 2 tahun yang lalu gitu kan. Nah, waktu 2 tahun yang lalu sih saya belum punya konsep yang gimana-gimana ya. Sampai akhirnya mungkin less than baru 6 bulan inilah gitu ya, ketemu kayaknya seperti ini nih yang saya mau, formatnya seperti ini gitu. Jadi mungkin baru ketemu titiknya itu tuh baru 6 bulan ini sih. Tapi sebenarnya memulainya 2 tahun yang lalu. Nah, lalu seiring berjalan gitu, saya juga kebetulan memang tahun 2022 kemarin baru diamanahi lah, dapat jabatan baru. Saya lolos sebagai pejabat lelang kelas 2. Ya, dengan wilayah jabatannya Serang. Kalau Serang tuh jadi satu Banten. Jadi saya boleh melakukan lelang sukarela gitu ya. Termasuk properti juga bisa. Gitu. Gitu. Wah, ya, untuk cari barang lelang boleh nih. Nah, itu di area Serang atau satu Banten gitu kan. Nah, lalu karena saya berkaca dari Nena Ngobrol Hukum ini bisa jalan gitu kan. Sebenarnya bagus lah gitu. Istilahnya ternyata banyak orang terbantu dari sana juga gitu kan. Jadi saya berpikir untuk profesi saya yang ini gitu, saya pisahkan. Saya punya IG juga namanya Nena.ngobrol lelang. Nah, cuman sih memang sekarang belum terlalu aktif banget gitu. Jadi memang rencananya di 2025 itu baru kita benar-benar pegang lah. Sama satu lagi saya pegang IG namanya Notary Talks. Nah, itu sih IG rame-rame ya. Jadi saya sama teman-teman juga notaris yang juga ya konten creator lah, ada beberapa gitu ya. Jadi kita buat tuh Notary Talks. Jadi itu Notary Talks sih ibaratnya ya kumpulan para notaris-notaris lah gitu. Jadi istilahnya yang mungkin punya ide, pemikiran atau apa gitu loh. Jadi kita juga sering tuh ngadain acara-acara gitu kan. Dan kalau misalnya di IG tuh niatnya sih untuk penyuluhan hukum juga ya nantinya. Gitu jadi penasaran ya, pengen ngintip kayak gimana sih media sosialnya IG-nya. Nih kita lihat sini. Nah, tuh. Wah, canggih banget nih. Canggih dong. Wah, apa nih mereknya biasa gitu? Siap narsum yang datang ke sini, Mbak, pas kita putar. Wah, keren nih. Apa nih mereknya? Link di bio ya, link di bio. Buat di kantor biasa atau buat di rumah gitu. Keren banget. Ini yang ngobrol hukum ya, Nena.ngobrol hukum. Jadi seputar soal apa namanya? Seputar ya kita masalah-masalah pertanahan lah. Gitu. Kayak masalah-masalah transaksi standar atau persiapan untuk kalau misalnya mau AJB apa betul. atau misalnya sertifikat atau gimana sih supaya ngurus waris kayak gitu semua ada di sini. Sertifikat hilang, lalu ya hal-hal yang ya masih kaitannya dengan tanah, PBB dan pajak dan lain-lain lah. Mantap. Keren Mbak. Siap. Itu dia. Banyak banget nih. Memang kita ngeliatnya dari sini juga ya. Jadi
dari sini wah kayaknya asik nih, orangnya juga cantik, ngobrolnya heboh gitu kan. Jadi tektokannya pasti enak gitu. Ya udah. Oke. Nextnya kita langsung nanya soal seputar kenotariatan dan transaksi gitu ya. This is the main topiknya. Wah. Jadi mungkin banyak pod friends juga yang belum tahu perbedaan dari notaris dan PPAT itu apa sih Mbak gitu loh. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya. Nah ini secara singkatnya ya dari namanya juga udah beda ya, notaris, PPAT gitu kan. Tetapi kadang kalau misalnya orang suka salah nih, oh ya nanti pokoknya kalau AJB yang penting ke notaris ini aja, padahal enggak loh. Belum tentu. Nah, karena istilahnya gini, kalau kita menyebut misalnya AJB itu buat AJB bukan ke notaris tapi ke PPAT. Iya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya notaris dan PPAT itu adalah dua jabatan yang berbeda. Kalau misalnya PPAT itu kan singkatannya pejabat pembuat akte tanah. Nah, jadi kalau misalnya PPAT itu aktenya terbatas banget. Hanya 7 akte yang bisa dibuat. Salah satunya misalnya akte jual beli, hibah, tukar menukar, inbreng segala macam. Jadi PPAT itu buatnya hanya itu aja kewenangannya gitu. Jadi ibaratnya ya hanya berkaitan dengan tanah. Lalu wilayah jabatannya juga misalnya notaris berkedudukannya misalnya di mana? Tangsel. Ya udah berarti dia itu PPAT Tangsel gitu ya. Dia hanya bisa untuk ngurus tanah-tanah yang ada di Tangsel. Itu jadi istilahnya gitu. Lalu untuk PPAT ini sendiri kita juga diangkatnya beda. Kita diangkatnya oleh Menteri ATR BPN. Sekarang tuh Pak AHY. Jadi dilantiknya kementeriannya beda gitu loh. Oh jadi ada 2 kementerian dong. Ya, sedangkan kalau misalnya notaris sendiri ini adalah punya kewenangannya itu ada 3 kewenangannya. Pertama buat akte otentik, lalu buat legalisasi mengesahkan tanda tangan atau membukukan tanda tangan itu biasanya disebutnya misalnya kayak watermarking atau membuat yang lain-lain lah. Jadi istilahnya itu. Jadi sebenarnya kalau dari segi produk yang dihasilkan itu lebih beragam notaris. Misalnya mau pendirian PT ke notaris. Kalau misalnya ke pendirian PT nggak bisa ke PPAT gitu. Tetapi antara notaris dan PPAT ini bisa dijabat oleh orang yang sama. Boleh double gitu loh. Jadi kayak misalnya saya notaris dan PPAT gitu kan. Nah tapi ada juga yang hanya notaris aja ada. Yang PPAT aja ada gitu loh. Tapi rata-rata biasanya sih mereka istilahnya gini, jabatan kalau notaris sendiri aja juga kadang kan nggak lengkap ya. Jadi biasanya memang dijabat oleh orang yang sama. Nah notaris ini sendiri juga diangkatnya kalau tadi adalah Pak AHY, kalau yang ini itu adalah Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi istilahnya dua yang berbeda. Gitu. Dua yang berbeda. Jadi sebenarnya kita kalau nyebutnya kalau khususnya buat agent, kita ke PPAT. Nah harusnya gitu tuh harus dikoreksi tuh buat teman-teman agent ya. Jadi nggak bisa bukan ke notaris. Iya, kita ke PPAT Nena. Gitu. Kita ke PPAT ini gitu, bukan notaris. Cuma mungkin karena notaris itu naruh gelarnya di depan, jadi asif udah notaris gitu. Jadi karena ya itu paket yang umum kan, notaris dan PPAT. Dan kadang misalnya memang ya kadang biasanya gitu, jarang sih memang yang hanya PPAT aja walaupun ada ya. Jarang, tapi biasanya emang ya notaris PPAT. Iya. Jadi kita mungkin buat teman-teman agent nextnya mungkin bisa kalau misalnya kita bukan ke notaris. Oke, kita ke PPAT yang ini aja, PPAT ininya itu pengkoreksian. Nah, ini baru ya mungkin udah pada tahu, cuma karena mungkin kebiasaan habit nyebut aja di depan notaris ya udah gitu sih. Benar. Oke, Mbak, nah ngomongnya tadi kan soal pembuat akta tanah gitu ya. Nah biasanya kan kita tuh suka ada persyaratan nih untuk transaksi jual beli. Nah ini masuknya ke ranah PPAT nih, ya kan? Apa aja sih? Ini sih umum, cuma mungkin tetap masih ada yang belum tahu dan mungkin ada pod friends yang kira-kira memang butuh informasi ini standar bisa langsung klik di channel kita terus aja gitu buat nginget ya. Soal ya persyaratan lah umum untuk transaksi jual beli ini dari penjual dan pembelinya apa aja harus disiapin, harus bayar apa aja dan apakah udah pajak udah pasti dan apakah pajak itu bersifat baku dan bisa diskon nggak? Dan terutama nih yang selalu gini kan nilai AJB-nya. Nah kadang-kadang ada yang pengen saya pakai NJOP aja deh, kan umumnya kalau aturan di Jakarta kan biasa harus transaksi kan. Betul dong. Pakai transaksi. Di mana-mana transaksi kok. Transaksi. Ditegasin harus pakai transaksi. Iya dong. Cuma kan ada yang kadang udah pakai NJOP atau NJOP Plus gitu. Itu kan
oke lah, nggak tahu kita ini bisa omong di sini atau enggak. Cuma it happens gitu. Nah, oke, silakan. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalau saya pisahin satu-satu gitu, sebenarnya kan banyak banget nih critical point kalau misalnya kita mau transaksi kaitannya dengan pertanahan. Yeah. Nah, intinya pertama mungkin bisa kita bahas mengenai persyaratan umum dulu. Yeah. Nah, pokoknya biar nggak pusing, itu kita ingat aja bahwa kalau misalnya persyaratan untuk kita mau AJB itu sebenarnya hanya ada 2 aja. Istilahnya kita harus menyiapkan data subjeknya dan data objeknya. Intinya kan gitu kan. Kalau misalnya dari objeknya itu sendiri kan ibaratnya tanahnya ini nih legalitasnya apa kan gitu kan. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya sekarang mungkin yang paling maksudnya gini, kalau misalnya memang saya mengedukasi gitu ya untuk misalnya beli tanah atau apa, memang yang paling enak, paling mudah, udah gitu yang minim resiko, kita pastikan data objek ini bawa sertifikat bersertifikat gitu loh. Betul. Itu sih itu. Dan berarti kalau misalnya terus kalau misalnya belum bersertifikat gimana? Ya nggak apa-apa, cuman treatmentnya agak beda. Terus udah gitu bisa memakan waktu yang lebih lama aja gitu. Jadi dalam arti kalaupun misalnya gini, kalau misalnya tanah itu udah bersertifikat ya udah syaratnya jelas, hanya sertifikatnya dan PBB minimum harus ada itu. Kalau ada bangunan ya memang harus dilengkapi dengan PBG atau IMB-nya. IMB-nya. Seperti itu. Kalau kadang kan kalau yang sering nggak ada itu ya IMB atau PBB. Iya, kadang-kadang kalau terutama kita di rumah secondary gitu kan, IMB-nya udah rumah lama hilang gitu. Iya, hilang atau apa. Nah, sekarang memang IMB ini gini sih, kalau misalnya memang transaksinya mungkin kalau misalnya agent juga kan sering juga dapat transaksi yang cash-cashan ya. Mungkin nggak jadi issue. Dalam arti ya udah sepanjang pembelinya terima ya nggak apa-apa ya go on gitu kan. Tapi kalau misalnya pembelinya ini misalnya lewat KPR atau apa, itu akan jadi issue. Benar. Iya kan, dalam arti ya IMB-nya harus ada ya, tapi tergantung kebijakan banknya juga sih. Tapi rata-rata gitu, pengalaman saya juga gitu, yaitu harus ada IMB-nya gitu kan. Ya paling solusinya kalau misalnya IMB nggak ada gimana gitu. Ya kaitannya misalnya kalau dengan lembaga perbankan ya mungkin bisa nego lagi, dalam arti apakah bisa sembari kreditnya misalnya dikeluarkan apa IMB-nya diurus lagi gitu paralel seperti itu. Jadi tapi itu kembali lagi tergantung dari kebijakan banknya. Tapi yang perlu kita ingat ya gitu, syaratnya apa? Data objek ya diingat aja, sertifikat PBB dan IMB atau PBG-nya kalau ada bangunan. Jadi kalau misalnya kalaupun misalnya kita belinya tetap cash, ya sebaiknya juga kan sebenarnya IMB atau PBG itu adalah tanggung jawab dari si pemilik awal dong. Ya kan dia yang mendirikan bangunan atau apa segala macam harus dia yang punya legalitasnya. Jadi kalau misalnya nggak ada, saran saya sih walaupun belinya cash ataupun misalnya masuk gang nggak ada yang meriksa atau gimana, ya tetaplah gitu loh. Suatu saat kan kita who knows gitu loh, kita butuh ke depannya atau gimana kan. Ya karena si pemilik yang baru yang nanti let's say nanti mau ya mungkin disekolahin sertifikatnya tetap harus ada IMB juga atau mau dijual lagi segala gitu kan. Pembeli barunya butuh IMB. Nah, itu memang harus disiapkan juga gitu loh. Ya, dalam arti itu dibicarakan. Biasanya sih saya juga selalu mengingatkan ya kalau misalnya ada bangunannya ada nggak IMB-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ada ya solusinya apa ya memang diurus. Nanti tinggal nego-negoan lagi aja nih istilahnya siapa yang menanggung biaya pengurusan ini. Cuman dalam arti itu gini deh, kalau misalnya kita beli tanah jangan hanya sekedar aduh udah suka banget nih, lokasinya bagus, rumahnya bagus, saya suka apa-apa, tapi kita nggak aware ya nggak ada ini dikit nggak apa-apa deh, jangan deh. Suatu saat pasti nyesel. Karena kalau misalnya ngurus kayak kekurangannya gitu, makin lama tuh nggak akan jadi makin murah, pasti makin mahal. Oh ya, itu poin juga tuh, benar-benar. Jadi cuma kadang-kadang kita pengalaman kalau misalnya terutama di Jaksel ini kan banyak rumah-rumah lama tuh Mbak. Betul, jadi kadang-kadang dia emang beli rumah itu karena hitung tanah kan. Betul. Mereka akan hancurkan rumahnya. Betul. Jadi ya itu sih ya. Iya, jadi balik lagi, nggak apa-apa kok. Kadang-kadang ya balik lagi case by case. Betul, case by case. Nggak apa-apa, saya apalagi dia bayar cash. Terus saya akan hancurin rumahnya juga dan saya pasti akan bikin PBG baru gitu. Jadi itu sih itu nggak isu. Ya itu kalau dapat yang klien kayak gitu, aduh alhamdulillah. Wah sama. Enak banget dari notaris enak, dari agent juga pasti enak banget tuh, semua lancar. Betul. Yang repot kalau misalnya udah mau beli rumah lama, pakai KPR, IMB-nya hilang. Yes, harus ngurus dulu. Nah Jadi itu ngurus IMB-nya juga nggak sebentar lagi. Betul. Lalu itu kan adalah 3 yang utama tuh. Ingat lagi ya, sertifikat, PBB, IMB. Lalu sebenarnya yang sering juga dilupakan kalau ada ini adalah opsional yang keempat. Jadi kalau misalnya masih ada AJB yang lama, jadi ibaratnya gini, ada orang nih punya sertifikat. Tentunya dia dapat sertifikat tuh perolehannya dari mana sih? Misalnya perolehan dia tuh sebelumnya dia beli juga dari orang. Tentunya ada dong salinan AJB, bukti dia membeli.
gitu loh. Nah, iya. jadi kalau misalnya memang ada tuh dokumen itu kan kita bisa lihat di sertifikatnya perolehannya dari mana. Jadi dibaca dulu tuh. Biasanya kalau ada dari ini apa namanya dari AJB di sebelah kiri itu ada tuh akte jual beli dibuat oleh PPAT siapa. Nah, itu juga diminta. Ya, jadi dalam arti gini, karena ibaratnya kan kalau misalnya tanah itu kita makin punya historinya, runutannya segala macam, itu semakin lengkap, semakin bagus gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada gimana ya sebenarnya tergantung sih pembelinya gimana. Misalnya saya bukannya ngeribet-ribetin nanti dalam arti gini, kadang mereka tuh nggak tahu, penjual tuh nggak tahu bahwa itu harus diserahkan. Gitu loh. Kadang-kadang maksudnya bukannya nggak ada, tapi nggak diminta aja. Iya. Gitu loh. Itu mungkin sebagai satu persyaratan nggak opsional aja. Ada lebih bagus, nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak ada juga nggak apa-apa. Cuman dalam arti gini, kalau untuk yang penjual yang dalam arti, yaudah ambil aja semua nggak apa-apa gitu kan, rugi banget kalau kita nggak minta gitu loh. Jadi bisa kita tambahkan itu. Jadi dalam arti sekarang mungkin sebagai agent di sini juga sembari bisa nih ngingetin kan, bisa ngeliat tuh di sertifikatnya kan. Perolehannya di mana. Jadi kalau emang ada AJB lamanya alangkah baiknya. Jadi dalam arti itu pembeli kita serve apa namanya suatu dokumen yang terlengkap gitu loh. Intinya gitu sih. Oke. Nah, sekarang kalau soal kita ke biaya. Biaya. Kan ada biaya notaris, ada udah yang fix tuh pajak. Nah, mungkin kalau pajak umumnya pada tahu lah ya, pajak penjual tuh 2,5% dari nilai AJB. Nah, dan pajak pembeli itu 5% dari nilai AJB. Nah, memang untuk penentuan nilai AJB itu aturan baru sejak 2000 sejak Ahok ya. Kalau Jakarta, sejak Ahok tuh itu harus dari nilai transaksi. Nah, pertama kalau dari Tangsel apakah sekarang juga sudah menyebutkan sama? Kalau dulu pas baru mulai dulu belum. Tapi apakah sekarang udah setara? Nah, mungkin Mbak Nene bisa info. Sama mungkin kayak biaya notaris nih, Mbak. Ini aku langsung PPAT nih. Nah, PPAT. Tuh, kebiasaan di mulut tuh udah PPAT. Fee notaris nih. Wah. Fee notaris itu kan kadang berbeda-beda. Ada yang poinnya dari startingnya dari 0,5 sampai 1%, ada yang 1,5% nih kalau udah yang ini. Nah, itu penentuannya tuh gimana sih? Sama mungkin ada elemen-elemen angka yang misalnya dalam hal pemeriksaan sertifikat, cek balik nama, cek ini, cek itu, angkanya tuh ya mungkin kecil, tapi itu variatif banget gitu. Dari notaris-notaris itu beda-beda. Apakah itu memang baku kah atau seperti apa? Gitu, Mbak Nena. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin uang kan sensitif ya. Jadi sebenarnya bongkar dapur nih jadinya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya mengenai penentuan, jadi ibaratnya gini, kita sebagai PPAT itu kan kita adalah sebagai pejabat yang mengesahkan lah jual beli itu. Jadi sebenarnya mengenai harga itu apa, itu kan silahkan, itu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tapi pada dasarnya aturan umumnya itu adalah NJOP dengan harga transaksi dicocokkan, mana yang lebih tinggi kita bayar pajaknya dari situ. Intinya gitu. Intinya kan istilahnya ya negara harus mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Ya ibaratnya ya seperti itu aturan bakunya. Gitu. Lalu mengenai berapa harga transaksinya atau apa ya kita serahkan kepada penjual dan pembeli, karena kan dalam arti yang laporan pajak apa segala macam itu kan adalah penjual yang pembeli gitu. Tapi rata-rata gitu di semua daerah sih setahu saya udah nggak ada lagi tuh pembayaran itu adalah dari NJOP, nggak seperti itu. Tapi memang harga transaksi. Bahkan di beberapa daerah gitu ya yang memang mungkin NJOP-nya itu dengan harga pasaran itu ada gap yang tinggi nih misalnya Jadi ada juga daerah-daerah yang mana Bapendanya gitu ya itu mempunyai harga pasaran tersendiri gitu loh. Jadi dia udah punya kitabnya. Ya, jadi istilahnya kalau misalnya mungkin di bawah harga itu, jadi mereka akan terbitkan kurang bayar. Gitu. Jadi istilahnya emang ada harga pasaran juga, tiap daerah sih beda-beda ya. Iya. Jadi istilahnya ada juga harga pasaran yang ditentukan. Tetapi ya kalau mengenai normanya mah sama ya, 2,5 sampai 5%. Iya. Nah lalu memang kalau misalnya untuk pembuatan akte jual beli, hibah atau apapun lah yang berkaitan dengan PPAT gitu ya, itu nggak bisa kita tiba-tiba mau hibah langsung aja buat akte hibah, kan nggak bisa. Ada memang proses-proses yang harus dilalui dulu seperti pengecekannya, apalagi sekarang ada alih media segala macam gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya memang
mereka kalau pengecekan memang harus ya oleh di BPAT. Tapi kalau untuk yang alih medianya atau apa itu kan biasanya memang paralel, itu ada biaya jasa tambahan lah. Jasa gitu. tambahan. Dan memang itu ada yang namanya biaya PMBP, pembayaran ke BPN-nya, lalu ada juga kan istilahnya misalnya kalau minta bantuan sama PPAT tentunya kan ada jasa dari PPAT-nya, dalam arti ada karyawan yang kesana apa ya, itu memang nilainya nggak ada patokan ya. Nggak ada patokan. Gitu. Jadi istilahnya mungkin PPAT itu sendiri juga memiliki nih, oh kira-kira berapa yang tarifnya ini, sekian, ya tarifnya sekian, ada range-nya lah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya namanya jasa gitu ya, kan ya tergantung juga gitu dari pemberi jasa, dalam hal ini misalnya PPAT-nya ya bisa menentukan juga. Cuma kan tetap juga ada kewajarannya lah gitu. Biasanya ada range-nya aja. Seperti itu. Oke. Nah, menyinggung tadi Mbak Nena soal alih media. Ini satu jasa baru nih. Jasa baru. Karena memang kan sekarang sertifikat udah elektronik. Betul, ya kan? betul. Jadi ada beberapa klien yang nanya, ini alih media apaan nih? Ya kan baru gitu. Oh Pak, kan sekarang sertifikat sudah elektronik. Betul. Jadi jadi memang BPN mematok itu satu ada ini baru lah ya untuk alih media tersebut dari yang sertifikat fisik ke elektronik. Betul. Nah, berbicara soal surat elektronik sertifikat elektroniknya ini, sebenarnya efektif nggak sih Mbak si surat elektronik ini? Terus kalau ngelihat saya perbandingannya ya pribadi nih, opini pribadi aja, ngelihat detailnya tuh kayak nggak dikit banget ya. Iya, nggak sedetail dari fisik gitu loh. Terus pegangannya cuma kayak selembar gitu doang gitu. Terus cuma bisa dilihat dari di scan aja. Terus nggak ada, ya banyak lah data-data detail yang hilang gitu. Dan ya mungkin ya buat yang orang-orang anak yang Gen X, Gen Z, Gen millennials apa ya mungkin oke lah itu. Iya. Nanti kelihatan banget dong, kelihatan banget dong kita angkatan berapa. Kelihatan tuh. Oh, saya tuh masih 25 loh Mbak, Mbak Nena loh. Jadi saya masuk Gen Z. Kortingnya baik banget lagi. Ketawa pos banget tuh Bar. Oh oke. Iya jadi ya simple gitu kan. Kalau mungkin yang buat orlam nggak megang sesuatu yang kayak fisik gitu tuh beda rasanya gitu loh. Dan apakah sebenarnya aman Mbak gitu? Iya. Nah sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita bicara aman ya, saya juga bukan dari kementerian ya. Dan arti saya juga nggak bisa memverifikasi aman atau enggak. Apalagi sekarang kan emang lagi banyak isu-isu yang hack apa segala macam gitu kan. Iya tapi kan intinya gini, perubahan ini kan di depan mata kita gitu loh. Dalam arti kalau di luar negeri ini udah bertahun-tahun yang lalu terjadi. Yang terdekat deh di Malaysia, Singapura emang udah terjadi seperti itu. Jadi semua itu udah elektronik, udah no issue lagi tuh. Dalam arti mafia tanah sekarang apa sih modusnya? Pemalsuan surat. Ibaratnya gitu. Di luar negeri mah udah lama nggak ada modus itu. Karena semuanya ibaratnya mungkin kan ada blockchain atau apalah teknologi, saya bukan orang teknologi. Udah seperti itu gitu. Jadi dalam arti kalau misalnya gini, emang perubahan itu nyakitin ya, atau kadang maksudnya kita nggak terbiasa apa-apa. Jadi sebenarnya transisi ke elektronik ini bukan baru sekarang sih. Udah dimulai beberapa tahun yang lalu dengan adanya yang awal di transisi itu adalah ini hak tanggungan elektronik. Jadi yang tadinya kalau misalnya bank itu naruh jaminan di atas sebuah tanah dengan hak tanggungan, yang tadinya tuh ada sertifikat hak tanggungan, sekarang udah nggak ada lagi. Itu awalnya itu dulu yang dielektronikin. Awalnya teriak. Yang ini juga wah perbankan juga bingung, wah ini juga wah namanya penyesuaian, tapi sekarang udah pada nyaman karena oh iya benar ya emang awalnya aja ribet gitu loh, tetapi dengan semua data itu udah apa namanya masuk ke sistem apa emang ya lebih mudah, udah nggak ada lagi tuh oh pejabatnya lagi dinas lagi rapat nggak ada orang sekarang tanda tangan elektronik tinggal klik seret ke tanda tangan ibaratnya. Oke, jadi nggak perlu tanda tangan pejabat. Betul, istilahnya perlu tanda tangan, cuman dalam arti tanda tangannya elektronik. Elektronik juga udah bisa. Bukan yang istilahnya kalau zaman dulu kebayang nggak seorang kepala BPN kan dia tidak hanya kerjaannya nanda tanganin sertifikat aja. Kan banyak tupoksinya yang lain gitu kan. Jadi kadang itu kalau dulu waktu saya sebelum jadi notaris, ya kadang ada kendala kayak gitu. Ya udah di mejanya Pak Kepala tapi belum tanda tangan. Bapaknya dinas atau apa. Misalnya masa kita mau sih di era itu terus? Maksudnya dalam arti kan sekarang nih lihat apa namanya kecanggihan teknologi segala macam, masa nggak kita manfaatkan. Jadi kalau saya sih sebenarnya
sebenarnya orang yang pro ya gitu loh dengan adanya elektronik ini, walaupun memang masih banyak PR gitu ya untuk kementerian, untuk negara. Cuman ya udah deh, walaupun kita nggak bisa bantu apa-apa, tapi jangan bantu nyinyir gitu. Paling nggak berarti harus kita dukung. Ya kita dukung lah. Bayangin nggak? Sebenarnya apa namanya, kenapa sih ada elektronik kayak gini? Kalau misalnya kita kan sering ya dapat sosialisasi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kalau boleh saya spill, sebenarnya itu kan banyak resiko kalau misalnya kita nyimpan fisik. Bayangin dulu di daerah mana itu saya juga lupa ya. Itu ada tsunami, hilang tuh berkas. Bye banget, hilang banget. Ada kebakaran, kena rayap. Jadi benar-benar tuh jadi nggak bisa diakses lagi gitu loh. Udah gitu bahkan ada juga yang berapa ribu berkas lah untuk pensertifikatan pertama kali itu hilang juga karena semua kebakaran atau apalah, bencana alam apa. Masa kita mau gitu terus gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang dengan adanya elektronik kan ya harusnya udah tersimpan secara elektronik juga. Jadi kalau misalnya sertifikat elektronik bukannya kita nggak megang apa-apa, tetap dapat buktinya. Cuman memang ya betul hanya selembar itu gitu. Jadi dalam arti nanti kalau dan perbedaannya gini, kalau misalnya dulu kan kita kalau ada mutasi nih, jadi sertifikat kita kalau rajin mutasi atau sering dijual beliin banyak tuh coretannya ya ibaratnya misalnya. Kalau sekarang nggak perlu. Nah sekarang nggak perlu. Jadi kalau misalnya sekarang nih kita beli tanah gitu kan, dapat sertifikat elektronik, lalu kita jual lagi, nanti akan terbit edisi baru. Ya, jadi udah nggak ada nama sebelumnya. Iya, nggak ada nama sebelumnya di edisi yang baru. Jadi istilahnya berubah terus. Ya, jadi dalam arti akan ada seperti itu. Lalu sebenarnya bukannya datanya jadi lebih sedikit, memang yang ditampilkan sedikit. Sebenarnya itu juga untuk keamanan data, tapi itu tersimpan di berangkas elektronik gitu loh data-data. Jadi dalam arti sekarang alih media itu adalah yang memang ini untuk mengkonvert yang tadinya fisik ke elektronik. Betul. Jadi kalau sorry aku potong. Kalau misalnya bank ya, kayak misalnya yang tadi kredit gitu ya, terus Roya gitu-gitu itu tetap. Jadi misal Roya-nya dihilangin, ada notes kayak Roya gitu nggak sih? Yang ada, jadi ntar terbit edisi baru. Jadi dalam arti bukannya note-nya itu adalah di edisi sebelumnya nggak, ntar ada terbit edisi baru. Jadi pokoknya terimanya udah seperti baru sekarang, aja. Gitu. Roya-royanya gitu nggak ada tulisannya. Terus nanti ada di bawahnya itu historinya ada. Ada. Tetap ada. Istilahnya ada kalau mutasi, cuman dalam arti bentuknya udah nggak kayak dulu lagi, tapi ada gitu. Istilahnya notes-nya tetap ada. Notes-nya tetap ada. Ini misalnya yang terbaru itu tetap ada. Oke. Itu tetap ada ya. Ya, jadi sebenarnya menurut saya sih itu pembiasaan aja. Mungkin ya saya pikir 2-3 tahun dari sekarang ya memang harus banyak sosialisasinya gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang alih media itu kan gini, sifatnya kalau misalnya sekarang ada yang transaksi gitu kan. Jadi yang tadinya sertifikatnya biasa itu akan berubah jadi elektronik, keluarnya elektronik gitu loh. Jadi dia nggak akan bisa megang, saya mau megang dua-duanya nggak bisa. Jadi yang hijau itu ditarik, atau yang kalau apartemen kan pink itu ditarik, lalu diganti dengan yang selembar itu. Tetapi kalau misalnya nggak ada transaksi, memang masih bisa tuh pegang yang lama. Gitu sih. Next topiknya ini Mbak, kalau misalnya kita pasti banyak banget, karena saya banyak di area Jakarta Selatan ini rumah-rumah secondary, rumah lama, terus rumah keluarga yang akhirnya mau dijual terlalu besar, itu udah menjadi fenomenal dalam 5 tahun terakhir ini gitu ya. Dan akhirnya melibatkan waris. Betul. Dan ahli waris juga beberapa. Mungkin sekarang generalnya dulu. Mungkin untuk detail kita akan bahas di episode-episode berikutnya lagi. Mungkin sendiri. Iya, karena emang ini ngobrolin soal ini tuh lama banget. Jadi biar juga Pod Friends nonton channel kita terus ya, ya kan? Sekarang kalau ngurusin waris itu biasanya apa aja sih yang harus disiapkan, dan kan harus bayar pajak waris juga gitu loh. Nah, itu dasar perhitungan pajak waris tuh gimana sih gitu Mbak? Baik, jadi gini. Jadi kalau misalnya untuk waris, yang perlu kita ingat itu adalah di Indonesia itu hukum warisnya beragam. Itu dulu satu. Jadi memang kalau di Indonesia itu, kalau misalnya di area Jakarta, jadi di Indonesia itu ada 3 hukum waris kan, Islam, terus perdata, sama adat. Mungkin kalau misalnya di Jakarta nggak begitu banyak isu tentang adat ya. Jadi karena dalam arti ya paling antara pilihannya antara Islam atau perdata. Dan dua-duanya ini kuat-kuatan mana sih? Nggak ada kuat-kuatan, tapi itu lebih ke arah pilihan. Sebetulnya sih harusnya untuk pewaris atau almarhum yang beragama Islam harusnya dia pakai hukum Islam. Tetapi pada prakteknya karena mungkin untuk simplicity gitu ya, banyak juga yang memakai pakai hukum perdata aja. Gitu. Itu bisa jadi, ya milih ke situ ya? Ya, jadi ya sebenarnya gini, sebenarnya ada aturan yang menyatakan intinya sebenarnya nggak ada pilihan hukum untuk orang almarhum yang beragama Islam harusnya pakai hukum Islam. Tapi pada prakteknya ya bisa aja. Bisa aja jadi pakai hukum perdata gitu kan.
Terus dibagi warisnya berdasarkan perdata ya bisa aja. Karena kan mungkin kalau misalnya untuk hukum Islam itu agak berbeda. Mungkin memang lebih simpel perdata gitu. Jadi banyak yang memilihnya perdata seperti itu. Nah lalu kalau misalnya tapi untuk giliran bagi hasil warisnya kita pakai hukum Islam supaya laki lebih tinggi. Ya kalau misalnya ya simplicity-nya pakai perdata, bagi-baginya pakai Islam. Wah biasanya kayak gitu. Cuma itu kan urusan pribadi urusan pribadi, tapi umumnya banyak ceritanya kayak gitu. Betul. Akhirnya mentoknya itu di situ tuh dispute-nya. Ya nggak ada kesepakatan. Iya, cuma biasanya kita nih agent memastikan dulu. Oke, ini waris, tapi udah sepakat atau belum? Iya. Karena minimal sepakat dijual dulu deh. Iya. Karena tuh biasanya kadang-kadang ada yang satu mau jual, satu enggak. Iya, apalagi misalnya ahli warisnya ada 9 apa 10, bahkan itu banyak banget kan ya. Jadi ada satu aja yang nggak sepakat dijual, itu nggak bisa dijual, nggak bisa transaksi. Betul. Atau nih, udah sepakat 10 dijual, harga satu orang nggak setuju harganya, selesai nggak bisa dijual, kayak nggak bisa transaksi. Wah itu PR banget memang. Betul. Jadi ada beberapa klien yang ini waris ya, ribet. Udah mundur aja, ribet. Berapa orang? 9. Udahlah. Iya. 3 orang aja bisa ribet karena ada 3 kepala. Betul. Apalagi 9. Ya, belum ribetnya saya bilang tadi itu. Belum ribetnya ada kemungkinan banyak ahli waris. Udah gitu hukum waris sendiri juga beragam banget gitu. Jadi Iya. Belum nanti ada dispute di antara mereka nggak sepakat soal pembagiannya. Tadi kan yang giliran bagian maunya pakai hukum Islam, tapi yang laki-laki maunya hukum Islam. Iya, yang cewek maunya ya udah bagi rata semua lah gitu. Karena memang tren sekarang tuh lebih moderat ya, gitu loh. Jadi ada yang Islam yang karena juga mungkin kebutuhan sekarang makin meningkat. Akhirnya ya gue lebih pakai moderat karena gue BU juga gitu. Ya udah pakai Islam, tapi nanti biasanya kadang-kadang nanti di luarnya gue kayak gitu-gitulah. Iya gitu. sih. Jadi intinya kalau misalnya waris seperti itu, lalu perlu diingat juga sekarang ada ketentuan baru bahwa untuk membuat surat keterangan waris itu baik kalau dulu tuh ada perbedaan. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada golongan Tionghoa, dulu itu buat surat keterangan warisnya harus dinotaris. Dulu ada ketentuan. Jadi zaman dulu dari histori zaman dulu tuh ada penggolongan penduduk. Walaupun sebenarnya WNI juga. Jadi ibaratnya dulu tuh kalau misalnya golongan Tionghoa ya udah buatnya harus dinotaris. Lalu kalau yang golongan kayak yang India atau buatnya di balai harta peninggalan. Lalu kalau WNI yang biasa gitu buatnya di lurah camat. Nah, jadi kan gitu kan. Nah, tapi sejak 2021 ya itu ada ketentuan baru bahwa udah nggak ada tuh lagi penggolongan-penggolongan. Jadi bebas mau buat di mana aja. Jadi misalnya nih sekarang ada ini ya WNI biasa sebenarnya bukan golongan Tionghoa gitu ya. Jadi mereka kebetulan mungkin di sebelah rumahnya kantor notaris, dia malas ke lurah gitu ya. Boleh buatnya di notaris sekarang. Gitu. Jadi ada suatu norma baru yang dalam arti memberikan angin segar juga, dalam arti ya kadang kan juga banyak juga sekarang trennya kan adalah mereka orang-orang kadang nggak kenal lurahnya atau malas urusan ke lurah atau apa gitu, itu bisa juga sekarang buat di notaris. Begitu juga sebaliknya golongan untuk Tionghoa itu juga udah bisa buat di lurah camat, nggak harus di notaris. Jadi semua udah sama equal lah ya, mau jadi ngurus boleh di mana aja bisa. Betul. Gitu. Gitu. Sekarang last topik nih Mbak, soal status tanah ya. Ini beberapa kali sering banget kalau di daerah mungkin dari Tangsel juga sering pasti. Status tanahnya itu girik, kita mau transaksi girik. Itu kan kita udah ngebayangin girik aja tuh udah ribet banget ya. Jadi dan girik itu macem-macem. Nah, untuk ngurus girik itu apa aja sih sebenarnya persyaratan yang harus dicek dan berapa lama? Setahu saya sih memang lama banget gitu. Jadi dan mungkin Mbak bisa ngedetailin dulu nih soal girik tuh apa sih, terus kalau misal kalian yang punya tanah girik mau di sertifikatan tuh sebenarnya harus siapinnya apa aja, pastiannya apa aja gitu Mbak. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya girik itu sebenarnya bukan bukti kepemilikan tanah ya, layaknya sertifikat, bukan kayak gitu. Tapi sebenarnya girik itu kan tadinya itu adalah bukti kayak bayaran pajak gitu loh. Tapi istilahnya bisa dijadikan salah satu penunjuk gitu loh bahwa yang namanya ada di girik itu adalah pemiliknya. Kayak gitulah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ada girik, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah cocok logi dulu.
gitu Cocok loh. Jadi lagi, okay. ya kita harus mencocokkan dulu dengan data yang ada di kelurahan atau kecamatan setempat. Tempat di mana kan gini, kalau misalnya logikanya kalau sertifikat kita ngeceknya ke BPN, kalau girik kita ngeceknya ke kelurahan lah gitu loh. Jadi biasanya di situ ada tuh data giriknya apakah sesuai atau enggak gitu. Jadi biasanya mereka melakukan pencatatan itu. Nah lalu nanti dilihat tuh nama yang digirik itu masih hidup atau enggak, nama yang tercatat di girik itu gitu kan. Ya kalau misalnya masih hidup ya bisa berdasarkan itu nanti diukur apa segala macam minta terbitkan sertifikat. Tapi kalau nama yang digirik itu juga udah meninggal gitu misalnya, ya tetap harus urus warisnya dulu. Harus waris juga sama. Jadi ikutin ke proses umumnya. Iya. Jadi istilahnya misalnya kalau girik anggaplah ini yang mau ditransaksikan adalah girik atas nama almarhum. Biasanya kalau udah girik kan udah mirip orang-orang dulu, udah jarang banget. Saya juga kalau transaksi kalau girik di girik itu pasti udah nama udah almarhum gitu loh. Jadi yang transaksi itu ya udah harus si ahli warisnya. Nah biasanya memang ada 2 treatment sih yang bisa dilakukan untuk girik ini. Ada yang mentreatment adalah ya udah bisa AJB berdasarkan girik itu dibuat AJB misalnya. Cuman menurut saya sih agak riskan aja karena kan masih setelah AJB kan kita mau sertifikatin. Kalau misalnya terjadi apa-apa nanti pemiliknya gimana, istilahnya mau bantuin atau enggak gitu. Atau treatment kedua kalau saya biasanya itu adalah kita sertifikatkan dulu. Tapi di antara penjual pembeli ini buat kesepakatan dulu lah PPJB. Iya kayak misalnya gitu DP terus BPJB gitu supaya pasti kan rata-rata yang punya girik itu kan enggak ya mungkin tidak punya dananya untuk mendekati sertifikat ya kan. Jadi istilahnya dia juga mengandalkan kalau dijual baru dia urus gitu kan. Ya itu sebenarnya tergantung treatmentnya aja. Kira-kira apakah mau bisa sebenarnya dari girik bisa nggak di-AJB-kan ya bisa aja. Cuman dalam arti ada banyak critical point lah. Kalau misalnya saya treatmentnya lebih suka ya disertifikatkan dulu, lalu di antara para pihak tuh nanti dibuatkanlah pengikatannya atau apa sampai nanti jadi sertifikat baru nanti transaksi dari ahli waris dengan si pembeli gitu. Jadi ya emang lama sih kalau pengalaman saya sendiri sih paling cepet itu 6 bulan 8 bulan lah. Setahun lah udah. Iya. Setahun terus deh. Iya gitu. Terus udah gitu pernah juga yang lama itu hampir 1,5 tahun, yaitu kebetulan waktu itu ada giriknya tuh hilang lah aslinya, kita harus beli AP. Jadi sebenarnya gini, nggak ada satu kata yang pas gitu loh untuk menggambarkan semua karena tiap kasus bisa beda gitu. Cuma dalam arti ya alurnya kurang lebih ya begitu gitu. Jadi kalau misalnya girik ya bisa sih di AJB langsung, cuman banyak resiko. Atau ya bisa juga disertifikatkan dulu lalu baru nanti AJB gitu sih. Wah, mantap. Jadi banyak banget sebenarnya topik yang mau kita obrolin, Mbak. Saya ya mungkin buat pod friends yang mungkin ya mau ada pertanyaan-pertanyaan khusus bisa langsung tulis di komen kita nih di bawah ini. Jadi nanti mungkin ada topik apa yang mau dibahas sama Mbak Nena, masukin aja ke kita. Nanti mungkin kita bisa langsung ajukan ke Mbak Nena di episode berikutnya. Karena dari saya juga sebenarnya banyak, tapi ya kita ini punya sebenarnya baru depan-depannya aja deh. Ini perkenalan nih. Ini baru kulit-kulitnya doang, asik. Jadi kita akan kupas tuntas lagi lebih dalam mungkin di next episode dengan topik-topik yang mungkin lebih variatif lagi dan mungkin juga lebih fokus lagi ya, lebih fokus lagi, lebih detail lagi gitu loh. Jadi banyak sekali topiknya. Saya juga mungkin di next itu mau ngebahas soal transaksi kalau WNA. Nah, itu juga ada lagi. Banyak banget. Terus ya mungkin yang ada soal hutang piutang yang ada di bank, itu banyak banget ya. Gitu. Gimana kalau misalnya kita mau transaksi sertifikat pasti di bank, itu ada caranya juga. Ada cara atau juga. mau over credit, ada juga. Jadi gitu dia. Jadi banyak banget yang mau nanya bisa tulis di kolom komen atau nge-DM kita, di DM kita juga bisa. Ya udah langsung aja. Oke. Kayaknya waktu kita udah habis nih, nggak berasa. Asik banget, seru ngobrolnya. Udah 40 menit nih. Udah 40 nggak berasa kan kita. Jadi mudah-mudahan Mbak Nena mau datang lagi nanti kalau misalnya kita undang untuk ngebahas yang lebih detail-detail lagi. Thank you banget dan sukses banget buat IG-nya dan buat karirnya. Dan terima kasih. Titip juga dong, follow dong YouTube aku, masih baby banget, baru 5 videonya. Oke. Sama nih kita juga masih 5. Sama-sama ya gitu. Nanti mungkin kita bisa collaboration juga di IG-nya. Jadi malah sama-sama ngedukung lah kita. Sip. Jadi makin banyak lagi yang paham tentang pertanahan. Betul, gitu kan. Betul. Oke, Mbak Nena, thank you dan juga Pod Friends. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang lebih menarik juga dan narasumber yang lebih kompeten. Oke?
Oke, gue Bima, kita ketemu lagi. Bye. Thank you Mbak Nena. Thank you. Semua.